menjelaskan materi perpajakan tentang latihan PPh orang pribadi. Stay tune ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat pada slide ya. Di sini kita akan menghitung PPh orang pribadi atas nama Bapak Adi. Awalnya, kita akan menghitung perbedaan bruto usaha. Perbedaan bruto usaha ini ada di 400 juta dikurangi dengan biaya-biaya yang akan dikurangi dengan bruto, yaitu dapat disoal 250 juta dan hasilnya menghasilkan neto dari usaha, hasilnya 150 juta. Lalu penghasilan neto dari karyawan itu juga berada di slide soal ya teman-teman, yaitu 136.763.580. Nah, jadi kita jumlahkan keduanya, dapatlah hasilnya 286.763. Lalu total penghasilan inti kita kurangi dengan PTKP. Nah, di soal dia ada menikah dengan 2 orang anak. Nah, di situ tarif menikah dengan 2 orang anak adalah 67.500.000. Jadi kita kurangi ya dari total penghasilan dengan PTKP kawin 2 orang anak. Nah, di situ dapat hasilnya penghasilan kena pajak. Hasilnya bisa teman-teman lihat, yaitu sebesar 219.763.580. Nah, penghasilan kena pajak ini langsung kita pindahkan ke PPh terutang tahun 2017. Nah, tarif dari PPh terutang ini yaitu 0 sampai 50%, 50 juta itu adalah 5%. Dan 50 juta sampai 250 juta itu adalah 15%. Nah, teman-teman lihat nih di sini 219 juta 263.000 ini kita kurangi dengan 50 juta. Nah, dapat hasilnya 169.263.000. Nah, di situ kan mendekati ke angka 250 juta. Lah, jadi di situ kita memakai tarif 15%, dikalikan kan dapat hasilnya yang 5% 2.500.000 dan yang 15% 25.389.450 perak. Nah, total PPh terutang yang kredit kena pajak PPh 21 yaitu kita jumlahkan dari 2.500.000 dengan 25.389.450. Dapat hasilnya 27.889.450. Kita kurangi dengan 5.389.450. Dapatnya dari Pak Adi yang sudah dipotong untuk PPh pasal 21 sebesar 5.389.450. Nah, kita selisihkan lalu dapat PPh yang kurang bayarnya 22.500.000. Jadi Pak Adi harus membayar PPh kurang bayarnya sebesar 22.500.000. Nah, nominal ini harus dilunasi sebelum SPT orang pribadi disampaikan ke kantor pajak. Artinya, nominal 22.500.000 ini harus dilunasi sebelum tanggal 31 Maret 2018. Bapak Adi bisa membayar melalui e-billing PPh orang pribadi. Nah, sekian dari saya. Pertanyaan nomor 2 dan ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana proses pelaporan PPh tersebut untuk tahun 2017, yaitu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pak Adi dapat melaporkan kurang bayar melalui formulir SPT 1770. Pak Adi juga harus melaporkan pelampiran bukti potong PPh 21 yang terdapat di PT Jaya Makmur. Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-filing. Selanjutnya yaitu bagaimana perlakuan akuntansinya. Perlakuan akuntansi saat pelaporan pajak yaitu debitkan beban pajak kini yaitu 27.889.450 perak, kreditkan uang muka PPh 21 5.389.450 perak, dan kreditkan juga hutang PPh pasal 29 yaitu 22.500.
Dan perlakuan akuntansi saat penyetoran PPh 29 yaitu debitkan hutang PPh pasal 29 22.500.000 dan kreditkan kas 22.500.000. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, soal selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu Pak Nugraha memiliki usaha apotek dan memilih untuk melakukan pencatatan omset dalam usahanya. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2017, Pak Nugraha memperoleh peredaran mutu sebesar 1M. Selama bulan Januari 2018, Pak Nugraha memperoleh penghasilan dari usaha apoteknya sebesar 100 juta. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, berapa besarnya PPh final untuk bulan Januari 2018? Yaitu Pak Nugraha tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak ada perlakuan akuntansi dalam kasus ini. Jumlah peredaran mutu pada tahun 2017 tidak mencapai 4,8 M, sehingga Pak Nugraha menggunakan perhitungan sesuai dengan ketentuan PP 2323 tahun 2018 tentang perhitungan yang tadi, yaitu penghasilan bruto yang 2018 yaitu 100 juta dikali tarif PPh 23 0,5 yang hasilnya tarif PPh final yaitu 500.000. Soal kedua, bagaimana proses pembayaran PPh final untuk bulan Januari 2018? Yaitu Pak Nugraha dapat menyetor sendiri pembayaran PPh final sebesar 500.000 untuk masa pajak Januari paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu 15 bulan Februari. PPh dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau terlebih dahulu menerbitkan kode billing melalui e-billing. Yang ketiga, soal yang ketiga yaitu bagaimana proses pelaporan PPh finalnya, yaitu PPh bersifat final 0,5% dianggap sudah dilaporkan. Jika Pak Nugraha telah membayar dan mendapatkan nomor transaksi penerimaan Nugraha NTPTN sesuai tanggal validasi yang tercantum pada surat setoran pajak SPP atau bukti penerimaan elektronika BPE, sehingga Pak Nugraha tidak perlu lapor SPT masa lagi ke KPP. Namun Pak Nugraha tetap harus melaporkan SPT tahunan ke PPHOP paling lambat tanggal 31 Maret 2018 dengan menggunakan formulir 170S dan melampirkan daftar penghasilan selama setahun. Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-filing. Sekian, terima kasih. Soal selanjutnya saya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan materi dari materi sebelumnya. Apa itu NPPN? NPPN adalah presentasi baku dari pemerintah untuk menghitung penghasilan daerah bersih. Dipakai jika seseorang tidak punya catatan pembukuan lengkap seperti jasa atau usaha punya presentasi yang berbeda. Data awal dari soal, Pak Ajit, dokter tambah punya usaha roti, penghasilan kotornya tuh usaha rotinya tuh 400 juta, praktek dokternya tuh 720 juta. NPPN yang berlaku, usaha rotinya tuh 12,5%, jasa dokternya tuh 45%. PTKP, penghasilan tidak kena pajak tahun 2017, 72 juta. Tarif pajak berjenjang tahun 2017 tuh dari 0 sampai 50 juta tuh kena tarifnya tuh 5%. 50 juta sampai 250 juta tuh tarifnya tuh 15%. 250 juta sampai 500 juta tarifnya tuh 25%. Cara menghitung asal angkanya, yang pertama tuh penghasilan bersih. Usaha rotinya tuh 400 juta dikali 12,5%
dapat 50 juta. Praktek dokternya tuh 720 juta dikali 45% dapat penghasilannya tuh 324 juta. Total netonya tuh 50 juta ditambah 324 juta, baru hasilnya tuh 374 juta. Yang kedua, penghasilan kena pajak. Kurangi dengan PTKP. 374 juta dikurangi 72 juta, hasilnya tuh 322 juta. Yang ketiga tuh hitung PPh terutang. Dibagi sesuai lapisan tarif pajak. Bagaimana pertama sampai 50 juta. 50 juta dikali 5% hasilnya tuh 2 juta 500. Bagian kedua 50 juta dikurang 250 juta, hasilnya tuh 200 juta. 200 juta tuh dikali 15% dapat hasilnya 30 juta. Bagian ketiga sisa 320 juta dikurang 250 juta, hasilnya tuh 52 juta. 52 juta tuh dikali 25% dapat hasilnya 13 juta. Total PPh nya tuh 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 13 juta, hasilnya tuh 45.500.000. Pembayaran dan pelaporan. Yang pertama tuh bayar pajak sebelum laporan SPT tahunan. Yang kedua, lapor paling lambat 31 Maret 2018 lewat sistem e-filing. Baiklah, saya Zakia Zara Nabila akan menjelaskan soal berikutnya. Berdasarkan soal mekanisme umum di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar Pak Andi setiap bulannya untuk tahun pajak berikutnya? Nah, untuk mencari perhitungan angsuran PPh pasal 25, kita harus mencari PPh tahun 2017 dan itu sudah dijelaskan pada teman saya yang sebelumnya. Dan dapat hasilnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 169.263.000 dapat hasilnya 25.389.450 perak. Dijumlahin dan hasilnya 27.889.450 perak. Dan habis itu kredit pajak PPh pasal 21 itu sudah disebutkan pada soal yang sebelumnya, yaitu 5.389.450. Dan dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2018 kita jumlahin PPh tahun 2017 dengan kredit pajak yang PPh pasal 21 tadi 27.889.450 ditambah 5.389.450 perak, hasilnya 22.500.000. Dan besarnya PPh pasal 25 per bulan berarti 22.500.000 kita bagi 12 bulan sama dengan 1.875.000. Oke, soal selanjutnya, bagaimana proses pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya? Pembayaran angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun pajak 2018 tadi kan sudah disebutkan, yaitu besarannya 1.875.000 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Bapak Andi bisa melakukan pembayaran melalui e-billing untuk pembayaran PPh 25. Baik, sekian, terima kasih. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga dari pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana proses pelaporan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. PPh 25 dianggap telah dilaporkan jika telah dibayar dan mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara sesuai tanggal dan tercantum pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan elektronik, sehingga wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT PPh 25 lagi ke kantor pelayanan. Namun, bagi pewajib pajak yang tidak melakukan pembayaran secara online, tetap melakukan pelaporan SPT masa PPh 25 ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan soal keempat, bagaimana perlakuan akuntansi untuk PPh pasal 25? Jadi, perlakuan akuntansi untuk PPh pasal 25 ini didapat dari perhitungan sebelumnya, yang debitnya uang muka PPh pasal 25 1.875.000, kreditnya kas 1.875.000. Yang kedua itu ada pelaporan pajak tahun 2018. Kreditnya itu
Debitnya itu beban pajak kini 27.889.450 dan kreditnya itu ada uang muka PPh pasal 25 22.500 dan hutang PPh pasal 29 5.389.450. La Habana.